Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam transaksi inventory apa aja ya. Tadi kita udah banyak bahas tentang master product. Nah, sekarang kita lihat belajar bagaimana terkait transaksi di inventory. Nah, di inventory secara umum pasti ada yang namanya transfer. Apa sih transfer itu? Transfer adalah proses perpindahan dari suatu warehouse ke warehouse lain. Nah, apakah ini sering? Tentunya pasti sering ya. Namanya perpindahan suatu posisi barang, suatu warehouse ke warehouse lain. Sambil itu, seperti kita lihat di sini, ini ada beberapa proses ya yang sudah terdaftar. Ada receive, ada internal transfer, delivery orders, macam-macam ya. Jadi di Odoo itu ketika kita membuat suatu warehouse, maka secara otomatis aktivitas per warehouse itu akan disiapkan oleh sistem. Jadi kita tinggal pakai ya. Jadi contoh kita lihat di sini ada warehouse untuk company ya. Jadi langsung otomatis dibikinkan ada aktivitas receive, aktivitas internal transfer, ada aktivitas surat jalan, ya. Jadi akan dibuatkan. Apakah bisa lebih? Bisa. Nanti Anda lihat di dalam sistem itu kita masuk ke inventory, ya. Aktivitas-aktivitas itu apa, Pak? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya operation types. Nah, ini kalau Anda lihat, ini setiap lokasi atau warehouse itu selalu langsung dibuatkan otomatis beberapa aktivitas secara otomatis ya. Ada receive, order, return, dan manufacturing. Nah, apakah kita bisa create yang lain? Tentunya pasti bisa ya. Di sini ada tombol create. Nah, di sini kita bisa membuat secara manual ya. Operasinya itu apa aja. Cuma saat ini memang di dalam sistem Odoo-nya tipe operasinya dibatasi seperti itu. Ya, jadi bisa dibuat otomatis, tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan maka tidak perlu karena secara sistem sudah dibuatkan otomatis. Nah, kita belajar transfer, kemudian operasinya seperti ini ya. Kita pilih transfer. Di sini prosesnya sederhananya adalah Anda menginputkan suatu proses, yaitu perpindahan antara sumber dan tujuan. Ya, di sini ada jelas bahwa ini kalau kita lihat prosesnya perpindahan dari vendor ya ke dalam tujuannya adalah warehouse stock. Ya, seperti itu. Kaitannya receive. Jadi secara tidak langsung operasi untuk receive itu sudah didaftarkan untuk mengcover proses pembelian ya. Jadi ada proses receive. Nah, kemudian berikutnya adalah penting terkait inventory adjustment ya. Inventory adjustment ini apa? Adalah penyesuaian untuk inventory. Apakah perlu? Tentunya sangat perlu ya, karena inventory adjustment ini salah satu bagian terkait aktivitas periodik dari bagian inventory untuk melakukan stock opening. Ya, jadi setiap reguler tentunya setiap inventory harus kita lakukan penyesuaian ya, apakah antara fisik barang dengan di sistem itu memiliki kuantiti yang sama. Nah, kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi ada inventory Bluetooth device, kemudian kita set ya. Mungkin saya lihat langsung ke program ya. Jadi untuk operation pertama kita belajar transfer. Transfer itu apa? Kita memindahkan suatu aktivitas produk ke produk lain. Nah, di sini ada ya, ada operation type. Nah, jadi kalau receive itu konotasinya adalah menerima barang dari vendor. Nah, di sini langsung hanya ada apa? Receive from dengan destination. Ya.
Jadi sumbernya dari partner, tujuannya adalah warehouse. Nah, tapi ketika kita milih delivery orders, berarti apa? Kita ini adalah terkait penjualan. Nah, maka delivery address-nya adalah konsumen karena kita kirim ke konsumen diambil dari stok mana. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita cari yang lain, misalkan manufacturing, ya kaitannya dengan produksi, ya sumbernya mana, dipindah kemana, ya kaitannya dengan misalkan apa bahan baku dari stok warehouse utama atau persediaan dipindah ke stok warehouse-nya produksi untuk dikonsumsi, ya untuk diproduksi. Nah seperti itu untuk perpindahan. Untuk return sebaliknya yaitu untuk perpindahan antara ini ya return terhadap apa? Terhadap misalkan dari kita jual ternyata dari tour. Maka kita receive from-nya ini adalah relasi atau customer, kemudian destination location adalah gudang kita karena terkait barangnya return. Nah, itu untuk transfer ya. Kemudian untuk inventory adjustment yang baru saya jelaskan tadi yaitu untuk mencacah, yaitu untuk menghitung barang-barang itu sebetulnya berapa sih antara fisik dan sistem. Maka setiap akhir bulan biasanya petugas gudang akan melakukan perhitungan fisik barang di dalam gudang, kemudian mencocokkan dengan sistem. Seperti contoh misalkan di lokasi ya Malang ini ya, Malang Stok. Ternyata di sistem itu dikatakan ada 26 ya. Ternyata setelah kita hitung di lokasi Malang, ternyata produk ini nggak sampai 26. Maka agar supaya quantity di sistem sama dengan di fisik, maka kita lakukan namanya inventory adjustment. Ya, tinggal kita klik, kita sesuaikan. Misalkan dihitung itu hanya 25 nemunya nih. Berarti ada difference minus 1 ya, berarti barangnya hilang. Nah, tinggal kita nanti apply untuk memposting. Nah, selesai. Maka akan jadi 25 ya. Di balik layar, maka pencatatan hilang min 1 itu akan dicatat ya. Di sini kita nggak kelihatan, tapi bisa kita cek di dalam product move ya bahwa eh, ada proses perpindahan dari barang menjadi hilang gitu ya. Kita coba. Nah ini ya dicatat ya. Nah keluar 1 ya. Jadi anggapannya keluar 1, keluar dari Malang ke dalam virtual stock ya. Jadi secara jurnal nanti ini men-trigger jurnal kerugian ya keluar dari gudang tapi nggak untuk jualan. Nah berarti hilang ya. Kita cek di accounting bagaimana pencatatan daripada barang hilang tadi. Kita cek di accounting, journal entries, kita cek yang hari ini. Nah ini ya, ada pencatatan. Nah ini ya, berarti stoknya berpindah ya dari stok pindah other barang berkurang ya, barangnya berkurang masuk ke dalam ini akun interim stock ya. Jadi ini kita bisa set barang keluar disettingkan ke dalam biaya ya, biaya barang hilang seperti itu. Nah, itu kaitan dengan stop inventory adjustment atau kita sehari-hari bisa sampaikan sebagai stock opening. Nah, begitu. Kemudian selain stop opening, biasanya inventory adjustment ini digunakan sebagai saldo awal. Jadi ketika kita berjalannya dengan sistem, kita kan harus memasukkan barang-barang tuh. Ya, maka kita bisa set sebagai stock opening dengan angka sesuai dengan barang yang mau kita gunakan sebagai saldo awal sistem. Nanti jurnalnya harus kita lewatkan ke dalam modal ya. Jadi transaksi inventory adjustment tidak hanya berguna untuk barang-barang opening tapi juga untuk saldo awal.
Nah, di berikut ya. Nah, ini inventory adjustment masih sama. Oke, kita skip ya beberapa yang penting aja. Dan saya ingatkan kembali, untuk di CRM ini, pastikan produk kategori masing-masing kelompok sudah benar ya. Karena ini menjadi dasar bahwa settingan Anda itu adalah benar. Ya, kayak kemarin catat ada mungkin satu dua kelompok yang masih salah. Nah, itu jangan diteruskan ya. Anda harus perbaiki, khususnya ini ya, yang namanya otomatis ini seringkali masih salah. Ya, jadi tolong dicek kembali. Kemudian kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Mungkin saya lihat dari menu ya, biar gampang. Operation replenishment. Replenishment ini apa? Ini untuk terkait ini ya, forecast. Jadi kalau sesuai namanya, replenishment ini memberikan suggestion kira-kira sistem bisa mempropose apakah diperlukan ini ya apa transaksi pengadaan. Nah, di sini secara sistem kita lihat nih, kelihatan ya di line pertama bahwa untuk furniture ini kita ada forecast-nya -11. Berarti apa? Ada potensi banyak penjualan di kemudian hari dan kita harus order. Nah, di sini ada settingan min max ya. Jadi minimal quantity pada suatu saat itu barang ini nggak boleh habis-habis, harus tersedia minimal 12 dan maksimalnya 50. Ternyata yang order itu ini ada 61 ya, harus jadi order. Nah, kita tinggal menjalankan ini, order once atau bisa kita lakukan automatic order. Jadi apa? Melakukan proses manufacturing, proposal, harus bikin tuh karena lagi minus. Ya, nah ini agak beda dengan barang yang dibawanya ya. Di bawahnya ini malah apa? Harus beli. Jadi ketika kita membuat automatic order, maka yang terbentuk adalah purchase order otomatis agar memberikan perintah beli sebanyak ini ya 3. Karena sini tidak di set minimal quantity berapa atau max quantity-nya berapa. Nah, seperti itu ya. Ambil contoh yang ini. Yang ini saat ini punya 70, ternyata nanti ada konsumsi sebanyak 930 ya, maka otomatis kita harus mengorder sebanyak 930 unit supaya tidak terjadi defisit stok. Nah, ini replacement, tinggal kita klik. Ambil contoh misalkan ini. Kita automatic order, kita klik ya. Nah, di balik layar nanti di operation produksi kita akan lihat ada perintah produksi. Kita cek apakah keluar. Ya, kita lihat apakah ada keluar. Nah, ini ya, kita lihat ya, mungkin ada dalam satuan draft. Kita cek yang hari ini ya, source-nya replenish. Nah, ini yang tadi kita klik, maka terbentuk suatu perintah produksi otomatis dengan sumber atau trigger adalah dari aktivitas replenishment. Nah, karena dia produksi. Ya, jadi kita langsung bisa lihat, langsung produksi, langsung sistem mengarahkan untuk proses produksi ya. Oke, nah, seperti itu. Nah, ini perintah produksi. Nah, dan sebaliknya kalau misalkan kita meng-trigger replenishment tadi, warning tadi sebagai pembelian, kita cek ya, misalkan ini Malang stok harus beli nih. Ya, oke, ini kita beli otomatis del ya. Nggak ada rules verify, berarti ada settingan yang kurang karena untuk mengaktifkan order otomatis itu harus disetting vendor mana yang ditujukan untuk pengadaan ini ya. Jadi kita belum set. Kita coba isi dulu edit product. Kemudian di bagian purchasing ya, purchase kita tentukan nih vendornya siapa gitu ya misalnya. Kita cek ini masih kosong soalnya. Kita isi dulu. Misalkan vendornya Amir Pati ya, kita belinya per kelipatan berapa? Misalkan minimal belinya 20, harganya 1 ya. Harganya jangan 1 mungkin 2 gitu ya. Kita save. Nah, kita back ke replenishment, kita eksekusi order. Oh, ternyata rutenya ya masih banyak yang belum
diedit ya, kita perlu edit untuk rutenya. Nah ini ya rutenya ini ya, masih kita perlu setting, kita skip dulu untuk memudahkan. Nanti kita cek lagi kira-kira apa yang harus bisa. Coba kita yang ini ya, berikutnya yang ini. Oh, sama ya, rutenya belum di set ya, no rules ya. Jadi kita harus lengkapi dulu untuk errornya ini. Ya untuk rules itu sebetulnya ada di sisi ini ya, ada sisi di sini ya. Padahal di sini sudah kita set ya, rulesnya ada ya. Mungkin kita skip dulu, nanti kita coba-coba lagi, mungkin kita minggu depan bisa update kembali. Nah, ini kaitannya kalau inventory-nya ada lot atau serial number ya. Nah, scrap ini apa? Kalau scrap ini kaitannya dengan bukan barang hilang, tapi barang-barang ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Biasanya itu sisa produksi ya. Jadi kita bisa masukkan scrap. Barang-barang apa scrap ini yang bukan hilang tapi kita sudah tidak bisa pakai lagi. Nah, kita buatlah di sini ya. Jadi misalkan ini table kit ya, produknya kita scrap. Silakannya apa? Ketika produksi ternyata barangnya nggak proper, nggak lolos QC, maka kita harus buang atau hancurkan. Nah, ini proses ini kita masukkan material yang mau di scrap berapa, kuantiti berapa, dari sumber mana, kemudian scrapnya di mana ya. Jadi kalau scrap locationnya itu benar keluar dari benar-benar rusak, biasanya kita menggunakan ini ya, virtual location scrap. Virtual location ini kalau di Odoo kaitannya dengan posisi-posisi yang di luar perusahaan ya. Misalkan apa? Posisi di customer, posisi di vendor atau rusak. Nah, itu kita biasanya secara sistem ini dibuatkan otomatis oleh Odoo. Kita nggak bikin tiba-tiba ada. Gunanya untuk membuat untuk menampung barang-barang yang keluar ya. keluar keluar dari sisi perusahaan. Misalkan ya nanti ya scrap hilang gitu ya. Itu sudah rule-nya Odoo. Kita tidak bisa memodifikasi lagi ya, itu sudah logik dari Odoo. Nanti bisa dicek kira-kira virtual location ini nggak muncul Pak di sini ya. Ini kan semua gudang kita. Nah ini karena ada filter internal. Kalau kita klik internal buang, maka nanti yang virtual location ini keluar semua. Ini ya. Nah apa aja yang perlu di ya untuk menampung misalkan ada barang hilang, barang rusak ya, inventory adjustment. Sorry, untuk barang yang selisih defisit ya, masuk adjustment. Kemudian masuk produksi, masuk virtual location. Barang rusak juga masuk scrap. Ya, ini dibuatkan oleh Odoo secara otomatis. Kita nggak bikin tapi tiba-tiba ada. Ya, kemudian untuk scrap untuk landed cost ini kaitannya dengan pembelian ya. Nanti kita lihat bagaimana sih mekanismenya. Ya, ini mekanismenya ada landed cost dibebankan, ada tambahan biaya 30.000. Kemudian pembebanannya untuk landed cost ini pada akhirnya akan menambah harga pokok barang yang kita beli. Ya, jadi ada distribusinya 30.000 ini mau kita distribusikan ke barang-barang yang kita terima dari pembelian itu berdasarkan apa? Berdasarkan kuantiti kah? Macam-macam ya. Ini bisa kuantiti. Jadi nanti 30.000 itu akan menambah biaya produk misalkan ini Arabica ya yang originalnya belinya 12 biji invoice-nya 120 tiba-tiba harus jadi ketambahan ongkos kirim 30.000 menjadi 50.000 maka nanti 30.000 ini akan didistribusikan ke dalam produk Arabica. Jadi istilahnya produk Arabicanya itu secara persediaan akan lebih mahal gara-gara harus kita tambahkan ongkos kirim. Ya, nanti kita kembali lagi. Mungkin secara umum seperti itu. Kita lihat ke topik ya. Ini sudah, scrap sudah, mungkin landed cost.
Terus ada reordering rules ya. Jadi itu kaitannya di Odoo mengenai bagaimana kita mau mengadakan itu biasanya di matra produk ya. Atau di sini ada ya reordering rules. Nah ini ya. Nah ini sudah di set reordering rules itu untuk ngeset. Tadi kan kita ketemu min max nih. Nah di sini caranya di sini masangnya ternyata. Jadi misalkan untuk akustik block screen posisi warehouse Malang kita harus set minimal kuantitinya berapa, max-nya berapa, multiple quantity untuk pengadaan atau produksinya berapa. Jadi kayak lot gitu ya. Lah, ini kalau nggak di set, maka sistem tidak bisa memberikan notifikasi untuk replenishment ya, karena kalau nggak ada data ya otomatis ini ya tidak bisa ya, sistem tidak tahu maunya kita bagaimana. Nah, ini cukup bagus dan ada di blueprint kalian, jadi Anda maksimalkan untuk masang reordering rules di dalam menu ini ya. Di blueprint pasti ada itu, di blueprint masing-masing tim bisa dilihat untuk proses ini bisa di setting di sini ya. Itu kemudian beberapa yang penting ya. Oke, kayaknya sudah cukup untuk materi ini. Kita langsung ke purchasing karena endingnya minggu ini kita mau membahas sampai terkait inventory, basicnya, kemudian turunannya sampai ada proses pembelian ya. Jadi minggu depan kita belajar tentang produksi ya. Jadi supply chain ini ada inventory, ada purchasing dan ada produksi. Nah, sekarang kita masuk ke purchasing ya. Jadi kalau kita lihat inventory ya seperti ini ya. Operationnya kita udah tahu. Nanti di purchasing kita latihan ini ya, landed cost. Ini sudah tahu, ini sudah, adjustment sudah, scrap sudah, rush scheduler ini untuk background job ya. Jadi sementara kita nggak usah belajar dulu, ininya juga sudah. Nah, kita masuk singkat aja ke pembelian ya. Kita masuk ke purchase. Nah, di purchase ini secara flow itu ada mulai dari pemesanan, dari purchase order dan vendor ya. Jadi kalau master vendor saya rasa tidak perlu banyak didalami ya karena secara umum sama dengan customer ya, informasinya sama. Tinggal nanti ininya yang diisi ya, apakah mengenai cara termin kita terhadap vendor tersebut itu berapa lama kayak gitu-gitu ya. Hampir sama dengan ketika kita bahas customer, supply currency dan sebagainya. Jadi sama, hampir sama. Nggak terlalu banyak perbedaan ya. Yang beda adalah sekarang kalau di customer ada informasi tentang invoice, kalau vendor ketambahan ini kita bisa punya shortcut untuk ngecek uh, jumlah bills kita terhadap vendor tersebut. Nah ini produk varian sih sama, kita langsung ke permintaan. Ya ini namanya permintaan, kita create ya. Kita create, misalkan kita mau permintaan barang nih, kira-kira ke Budi gitu ya. Vendornya kasih ini deadline-nya tanggal sekian, lokasinya saya terima di misalkan di Surabaya, receive gitu ya penerimaannya. Kita masukkan nih. Materialnya apa? Misalkan materialnya storage box gitu ya. Kita butuh 10 gitu ya. Harganya sudah tersetting ya. Kita simpan ya. Misalkan jatuh temponya 30 hari. Kita save. Nah, sama dengan yang lain ya, kita bisa confirm. Ini belum PO, ini masih pesanan, masih permintaan. Ada orang minta ini, ya kita confirm dulu. Sudah muncul nih, jadi setelah kita confirm ternyata quotation-nya sudah berubah jadi PO. Ya, jadi kalau lihat di sini sama seperti sales kemarin, ini udah pindah nih kastanya, pindah ke sini ke purchase order. Ya, jadi kastanya bukan acquisition lagi, tapi udah pindah menjadi PO. Nah, kita tinggal isi. Nah, ya kan? Langsung dibuatkan receive. Nah, kita akan coba mensimulasikan ini tambahan biaya ya. Nah, di biaya itu kita harus tambahkan namanya landed cost ya. Jadi kita tambahkan landed cost dulu nih. Mana nih? Biasanya di dalam landed cost ini kita siapkan satu mode barang untuk landed cost. Nah, ini belum terisi ternyata ya. Oke, kita discard dulu.
Oke, kita cek di invoicing apakah ada landed cost ya. Counting, in the bills. Coba apakah ada landed cost. Coba. Ya, nggak ada ya. Berarti kita perlu penampung landed cost. Landed cost itu seharusnya sudah di-create ketika di produk ya. Di produk kita cek adakah ada landed cost. Nah, kebetulan nggak ada, kita bikin dulu ya landed cost. Kisahnya sebagai apa ya? Saya agak-agak lupa ini. Bentar kita set dulu di setting apakah landed cost-nya sudah ready ya. Ya sudah ya, landed cost-nya sudah, defaultnya ini ya. Oke, kemudian produk tadi ada contoh tentang landed cost. Mungkin kita bisa intip ya. Oke, kita coba kita bikin dulu seperti biasa di purchasing ya. Kemudian tadi udah kita bikin purchase order, kita udah bikin, kemudian udah coba kita receive dulu ya. Kita set kuantitinya, kita terima barang 10. Landed cost nggak ada di sini, kita save ya, validate. Kemudian kita kembali ke PO. Kemudian kita create bill. Nah, kita cek adakah inputan tentang landed cost. Oh, ini ada ya. Sebetulnya ada isian seperti ini. Jadi tinggal kita add line. Ya, wah betul, kita harusnya bikin suatu produk yang ada landed cost-nya. Saya lupa-lupa ingat ini. Apa, kita bikin dulu aja. Consumable, kita isi landed cost. Ya, kemudian kalau nggak salah di bagian inventory atau sales itu ada flag ya. Flag kalau ini landed cost atau accounting ya. Wow, kok nggak ada ya. Iya, saya nggak nemukan nih. Mungkin ada ini teman-teman yang tahu lebih dulu. Oke, kita simpan dulu ya. Kita edit. Bisa nggak ya landed cost? Karena flag landed cost ini disetting otomatis oleh sistem. Nah, ini kita nggak bisa tick ini ya. Kita nggak bisa tick landed cost-nya. Nah, ini ya, tidak bisa tick ya. Harusnya ini ketika kita pilih, maka ini terpilih secara otomatis.
Ya, nanti kita coba eliminasi dulu. Jadi kita update besok ya, minggu depan. Untuk landed cost ini saya coba ingat-ingat kembali. Kita hapus dulu. Ya, kita coba kita selesaikan dulu ya. Ya, oke. Nah, invoice sudah terbentuk, kita posting. Belum kita isi dulu. Kita confirm. Ya, udah selesai. Kita coba tambahkan landed cost. Wah, ini billingnya cuma 154 ya, 154 untuk 10 item nih. Ternyata sebetulnya ada ongkos kirim yang tidak di luar invoice ini. Maka kita coba masuk ke inventory, kita tambahkan di sini ya, landed cost. Kita bikin manual ya, harusnya masuk di dalam produk sih harusnya. Ya, kalau manual gini kita masukkan billsnya tadi berapa ya? Ini kah? Saya lupa. Cek lagi ya. Counting vendor bills nomor ini ya, 11.1 ya. Inventory, operation landed cost. Kita create ya. Kemudian ini 11 ini, kemudian kita masukkan produknya landed cost. Ini ya, sorry ya. Ininya missing ini ya. Missing. Sebentar saya betulkan dulu. Harus sebagai services mungkin ya. Jadi seperti itu, rekan-rekan. Jadi inputan itu sangat kok ada dua ya. Ini bingung nih saya ini mau yang mana ini. Ini yang consumable, satunya yang consumable juga. Wah, membingungkan. Kita hapus salah satu kalau gitu. Atau di archive dulu, siapa tahu salah menghapus. Ya, kita set ini sebagai services. Ya, kita set ke purchasing atau ini ya. Jadi mau nggak mau tuh ini ya, ini menentukan sekali. Jadi nggak boleh salah. Ya, landed cost splitnya berdasarkan quantity biasanya. Ya, kita save. Nah, ketika masuk ke dalam landed cost tadi, masuk ke counting, kita tambahkan biaya landed cost-nya, sorry, inventory ya. Inventory, masuk ke landed cost, kita masukkan tadi, mana ya, yang masih draft ya, ini ya. Ya, oke, kalau gitu kita jalur baik-baik aja ya, biar karena landed cost-nya udah terbentuk, kita gini aja, kita cancel dulu yang tadi, kita bikin baru. Kita cancel nih, yang bill barusan, kita cancel dulu ya, yang ini, kita batalkan. Batalnya adalah reset to draft. Nah, ya, reset to draft di sini kalau sudah kita bisa nambahkan dulu, yaitu landed cost tadi ya. Kita coba. Nah, keluar ya. Nah, udah tercentang secara otomatis. Jadi kita mau nambahin ini bebannya berapa, ongkos kirimnya. Misalkan anggap aja supaya angkanya bulat, kita set 6 ya. Jadi totalnya 160. Kita isi 6. Nah, sorry. Sorry, tadi berapa ya? Iya, oke. Oh iya, ada pajak ya. Udah kita kasih gampang aja. Misalkan 10 gitu ya. Jadi ketambahan satu rupiah dalam setiap kuantiti barangnya. Oke. Dan kita save ya. Terus kemudian kita confirm ya, tinggal dibayar. Nah, sekarang harusnya karena kita menambahkan landed cost di sini, maka otomatis yang tadi udah muncul ya harusnya landed cost-nya. Nggak perlu kita lakukan inputan manual landed cost. Kita cek. Nah, mana ya kira-kira ya? Coba ini ya.
Oh, ternyata nggak otomatis. Oke, kita coba ya. Ya, create ini ya. Oh, ternyata ngisi lagi ya. Harusnya otomatis sih, kalau seingat saya ya. Ini harusnya udah ter-create otomatis, jadi kita nggak perlu bikin lagi. Oh, tadi ini ya 10 ya. Oh, yang 10 di cancel. Oke, oke. Ya ini ya, langsung terbuat ya. Harusnya kayak gini, terbuat otomatis. Tapi ya, jadi tinggal kita posting dan nanti akan nambah. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu manual lagi kayak ini ya. Kita edit manual ya. Eh, ini ya, misalkan ya, kita tambahkan apa? Landed cost manual gini nggak perlu ya, nggak perlu. Kita tinggal validate aja sebetulnya. Nah, ini nggak keluar ya. Paling gampang nanti kita bikin baru aja ya, supaya gampang. Masih ada waktu ya. Kita coba bikin lagi supaya kita nggak muter-muter. Jadi kita langsung ke PO, kita create, misalkan Budi lagi, kirimnya ke Malang, Surabaya receive, kita masukkan barang yang lain ya, large cabinet. Oke, kita masukkan satu. Nah, kalau ongkos kirim itu sudah bisa dipastikan di level PO, sebetulnya enggak apa-apa kita masukkan landed cost di level PO, boleh. Ya, kita boleh seperti itu. Anggap aja kita nggak tahu nih, ya, belum tahu. Kita confirm, kemudian kita receive, kita edit 10 ya, diterima 10, kita validasi, kemudian kita kembali ke PO, kita bikin billing. Nah, ini kebablasan, kita cancel dulu ya. Ini kita tambahkan dulu nih, kelupaan. Nah, kita tambahkan landed cost. Ya, landed cost. Ini ada 10, anggap aja ongkos kirimnya 10 ya. Berarti didistribusi Rp1 per masing-masing 10 barang itu. Kita save. Ya. Nah, ini ya, muncul ini ya, kita confirm. Oh, sorry ya. Jadi eh, trigger untuk bikin ini di sini ya. Kita confirm. Nah, selesai. Urusan bikin invoice selesai. Sekarang kita perlu mendaftarkan landed cost ini untuk menambah biaya barang ya. Kita create. Nah, langsung muncul otomatis ya. By system langsung dikeluarkan otomatis, maka akan didistribusikan masing-masing 10. Kita compute dulu ya kalau pengen tahu. Terus kita validate. Define transfer. Bentar kita baca errornya. Please define transfer on which. Ya, kita masukkan ya. Oh, sorry. Ini ya, nggak kelihatan saya. Berarti kita harus mencari ini bukti penerimaan barang mana yang kita barangnya mau tambahkan. Jadi kita harus pastikan dulu ya, bill ini itu diterima dengan apa? Dengan bukti penerimaan yang mana ya. Anggap aja in ya. Surabaya in kita cek aja. Kita cari yang hari ini. Masukan hari ini mana ya? Ya, kita tentukan dulu supaya barang-barang ini harus di-upgrade harganya untuk lebih mahal ya. Coba creation di sini nggak ada date, jadi anggap aja saya dari creation date aja ya. Nah, ini ada dua nih. Mana nih kira-kira harusnya yang PO yang terakhir ya, yang ini. Yaudah ini aja. Kita select. Nah, ya kita simulate, compute. Wah, ternyata banyak syaratnya ya.
Syaratnya banyak nih. Ternyata apa? Harus pakai FIFO nih, ya, atau average. Kayaknya ini barang yang kita beli itu tidak menganut ini ya. Bisa kita cek ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita mesti memastikan barang kita itu ini ya, barang kita itu mengikuti costing yang sesuai. Berarti kita cek di ini ya. Nah, kita cek ya. Nah, ini ya. Makanya kita tidak bisa menambahkan landed cost. Biasanya landed cost ini untuk barang bahan baku. Bahan baku biasanya ini ya, dua ini ya, Vivo dan average cost. Jadi kita nggak bisa move on lagi karena ya, produknya adalah produk produksi. Jadi kita nggak bisa beli. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kalau ini bisa dijalankan, maka otomatis barang-barang tadi itu akan jauh lebih mahal ya karena ada ongkos kirim. Nah, seperti itu. Oke, untuk purchase kayaknya simple aja ya. Klik-kliknya sama ketika seperti kita transaksi sales order. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang lain saya rasa sama ya, ada reporting purchase dan sebagainya. Oke, mungkin inventory purchasing itu saya tambahkan. Oke, untuk materi kita sampai di situ.